Qin Yichen sekarang murni menonton drama. Meskipun pertarungan ini disebabkan oleh apa yang dia lakukan sejak awal, Qin Yichen tidak mau bertanggung jawab untuk itu. Siapa yang membiarkan orang-orang dari kota pemurnian Beiyun melakukannya terlebih dahulu? Bagaimana mereka bisa membiarkan keadaan menjadi seperti ini jika mereka tidak memprovokasi pengikut mereka sendiri terlebih dahulu? Siapa yang tahu bahwa satu-satunya putra tuan kota-kota pemurnian Beiyun akan menggunakan metode ini untuk secara langsung mengabaikan persyaratan Mahkamah Agung Tuhan dan mengabaikan aturan? Sekarang masih ada wajah untuk menggunakan metode pembunuhan cabul di depannya. Sekarang Qin Yichen dapat melemparkan paket ini ke Mahkamah Agung. Yang paling penting, utusan yang hadir tidak menyadari bahwa sementara Qin Yichen menyerahkan masalah ini kepada mereka, dia juga membiarkan mereka mengubah kota pemurnian Beiyun menjadi musuh. Qin Yichen masih bisa melihat dengan jelas bahwa kuil penguasa cahaya sekarang lemah dan tidak bisa menjadi lawan dari kota penyempurnaan Beiyun. Belum lagi ada raksasa seperti Mahkamah Agung yang mengawasi di samping. Jika Anda ingin bertahan di celah antara dua kekuatan ini, satu-satunya harapan adalah memprovokasi pertarungan antara banyak kekuatan. Mencari garis hidup di celah-celah. Karena semakin banyak utusan ilahi, tekanan hati Hoil Paro juga meningkat tajam. Semua orang mundur. Kamu tidak boleh malu di sini. Meskipun Hoil Paro tidak mengatakannya secara langsung, maksudnya sangat jelas. Dan sekarang bukan waktunya untuk melawan orang-orang ini. Bahkan jika mereka adalah elit kota pemurnian Beiyun, bahkan jika mereka adalah bawahan yang terlatih, di depan utusan ilahi ini, mereka tidak memiliki banyak kekuatan bertarung untuk waktu yang lama. Yang paling penting adalah bahwa Hoil Paro sangat jelas bahwa konfrontasi dengan Mahkamah Agung tertinggi saat ini, tidak peduli apa hasilnya, akan membuat hubungan antara kota pemurnian Beiyun dan Mahkamah Agung langsung memburuk. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kota pemurnian Beiyun. Bayangkan saja, para penguasa kota menggunakan metode seperti pembunuhan, alih-alih membiarkan mereka pergi langsung ke pintu dan membantai Qin Yichen, jelas mereka juga takut pada Mahkamah Agung. Hoil Paro memarahi bawahannya, tetapi bawahannya jelas bukan bawahan sebelum mundur, dan tidak menanggapi perintahnya. Adegan seperti itu membuat hati Hoil Paro dingin sampai akhir. Anda. Hoil Paro menghentakkan kakinya dengan marah. Dia benar-benar tidak tahu mengapa dia harus menghadapi orang-orang dari Mahkamah Agung di sini. Di antara kerumunan, pria yang tadinya anak buah Hoil Paro tersenyum menghina. Ikuti aku untuk membunuh penguasa cahaya, dan bawa kepala orang lain kembali untuk menerima hadiah. Begitu orang itu berbicara, semua orang bergegas keluar, dan hanya Hoil Paro yang berdiri tercengang. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa perintahnya tidak berpengaruh. Karena dia telah pergi terlalu lama dan telah mundur terlalu lama. Biarkan di antara bawahan ini, ada orang kedua yang berkuasa. Jika ini adalah waktu yang biasa, dia akan dapat menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Setidaknya, beritahu pemilik kota bahwa orang-orang ini tidak lagi berada di bawah yurisdiksinya. Karena tindakan Qin Yichen dia, yang baru saja menerobos, harus berdiri di hadapan Mahkamah Agung dengan pertanyaan seperti itu. Dan masalah ini adalah akar penyebab kejatuhan mereka. Hoil Paloyan menghela napas. Tuhan akan membunuhku. Jika dia kembali sendirian, dia pasti akan disalahkan oleh pemilik kota, dan tidak akan semudah itu untuk menunggunya saat itu. Pemakzulan di semua lini akan menyusul. Pilihannya ada di depannya, atau mundur sekarang, membawa informasi itu kembali, dan kemudian mengakhiri hari-harinya yang gemilang. Atau, di sini untuk melawan mantan saudara kandung ini sampai mati. Adapun hasilnya, dia bisa memprediksi tanpa memikirkannya. Rollover tanpa ketegangan apapun. Di depan utusan ilahi ini, para elit hanyalah semut. Ketika Hoil Paro menundukkan kepalanya, dia sudah membuat keputusan, dan matanya tertuju pada posisi Qin Yichen. Meskipun utusan berdiri di depan Qin Yichen sekarang, hubungan mereka jelas tidak begitu ramah. Ada jarak yang jauh antara utusan dan Qin Yichen. Selama dia cukup cepat, rencana pembunuhan ini mungkin masih memiliki peluang untuk diselesaikan. Setelah gerakan ini, apakah dia bisa melarikan diri atau tidak tergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Ulama mati untuk orang yang dipercaya, kali ini dianggap sebagai pembayaran. Hoil Paro menarik napas dalam-dalam, dan sebelum dia bisa bergerak, jeritan dan ratapan sebelum dia meninggal terdengar lebih dulu. Memutar kepalanya untuk melihat, bawahan yang dia bawa benar-benar tidak berdaya di depan utusan ilahi, dan hampir setengah dari mereka jatuh segera setelah mereka melewati langkah itu. Hoil Paro memaksa dirinya untuk tenang. Hari ini, yang bisa dia lakukan adalah menggunakan waktu yang mereka beli untuk membunuh penguasa cahaya. Setidaknya, dia bisa memberi mereka pidato yang lebih baik di depan penguasa kota. Begitu dia menggertakkan giginya, Hoil Paro berhenti melihat bawahannya, dan tiba-tiba meledak seperti kuda liar, bergegas keluar dari istana dalam sekejap, mendekati Qin Yichen. Melihat lawannya akan datang kepadanya, Qin Yichen sedikit mengernyit. Kecepatan di mana Hoil Paro meledak pada saat ini bukanlah hal yang tidak menyenangkan, dan bodoh untuk mengatakan bahwa dia ingin mengandalkan utusan ilahi yang tidak berada di garis depan yang sama untuk melawan.
Mereka berharap bisa mati lebih cepat. Sama sekali tidak realistis untuk meminta mereka membantu melawan. Mata Qin Yichen tertuju pada Hole Paro, dan dia tampaknya telah menyerah saat melihat dia mendekat. Setelah Hole Paro bergegas keluar dengan kecepatan kuda liar, dia segera bergegas menuju Qin Yichen, dan momentumnya seperti harimau turun gunung, dan momentumnya mengancam. Sebelum tiba di depan Qin Yichen, Hole Paro langsung mengeluarkan prajurit Tao di cincin penyimpanan, pisau dengan cahaya dingin. Pedang besar diayunkan, dan ada aura ganas yang tak terbendung oleh para dewa dan hantu, seolah-olah tidak ada yang bisa menahannya di depannya. Para utusan juga memperhatikan pergerakan di sini, tetapi mereka berpura-pura tidak melihatnya. Setelah berurusan dengan orang-orang yang dibawa oleh Hole Paro, mereka memegang tangan mereka dan menyaksikan penampilan Qin Yichen. Ayo, tebak apakah Lord of Light bisa menghindari pisau ini? Saya tidak berpikir itu masalah untuk melarikan diri. Jika tidak, bagaimana Mahkamah Agung bisa memandang rendah dia dengan tingkat pemborosan ini? Kamu membosankan. Lebih baik bertaruh. Dia akan melakukan serangan balik dengan beberapa trik. Kenyamanan pihak utusan sangat kontras dengan kegugupan Hole Paro. Saat dia semakin dekat, melihat bahwa jarak antara dirinya dan Qin Yichen hanya berjarak 5 langkah, kecepatan Hole Paro pecah lagi, dan dia berada di depan Qin Yichen dalam sekejap, dan bilahnya menebas langsung ke leher Qin Yichen. Di atas bilahnya, beberapa sinar dingin bersinar. Ini adalah berkah dari aturan dunia, dan pisau ini juga merupakan tulisan tangan kebanggaan Hole Paro. Belum lagi kecepatan mengayunkan pisau untuk saat ini. Tidak ada yang bisa menghindari pisau ini di bawah belenggu aturan dunia, dan penguasa cahaya akan mati. Hole Paro tampaknya telah melihat adegan tragis kepala Qin Yichen. Sebuah geraman rendah meledak dari tenggorokannya. Mati bagiku.